warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destiani Edison Pratiwi dari Universitas Terbuka Bogor dengan NIM 055361835 Program Studi Sains Data. Di sini saya akan menampilkan praktikum 2 dari struktur data. Di sini ada perintahnya. Buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge source. Tentukan sendiri untuk nilai variabelnya. Di sini minimalnya 8 elemen, kemudian membuat analisa kinerja algoritmanya. Seperti biasa, sebelum kita ke VS Code, kita harus membuat foldernya dulu. Di sini saya sudah punya foldernya, struktur data 2. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita di sini file, open folder, lalu pilih folder yang sudah kita buat tadi. Karena saya sudah buka, jadi saya cancel. Di sini yang pertama merge source dulu. Di sini ada data yang sudah saya buat sebelumnya. Ini kita harus public class terlebih dahulu ya. Public class itu harus sama persis dengan nama Java-nya. Karena kalau beda itu akan error. Kita public class, terus kita public static in data. Saya masukkan datanya di sini secara acak, yaitu ada 50, 12, 14, 9, 23, 25, 22, dan 100. Kita sistem out print data sebelum diurutkan. Habis itu merge source data, kita sistem out print lagi data setelah diurutkan. Merge source descending. Public static void merge sort in array in left in right. If, lalu merge source array-nya, just lagi, lalu public static void mergers in lagi n1 n2 ini datanya. While if ini dari left terus ke right ya, karena dari terbesar dulu. Setelah itu print array system out print value plus system out print. Untuk kodenya seperti itu yang setelah saya buat. Nah, dan untuk analisanya, sini saya sudah buat analisa kinerja algoritma merge search. Berapa lama waktu eksekusinya? Ini ada skenario terbaik, skenario biasa, skenario terburuk. Big O N log N itu adalah kombinasi merge source ada log N level pembagian, dan setiap level melakukan kerja N. Di sini merge source selalu konsisten, tidak peduli data acak atau terurut. Waktunya tetap sama karena selalu membagi data jadi 2 bagian, terus menggabungkan kembali secara sistematis. Berapa banyak memori yang digunakan? Ini memerlukan memori tambahan. Terus artinya, jika data
100 elemen butuh 100 elemen tempat penyimpanan ekstra. Tidak efisien untuk data sangat besar dengan memori terbatas. Ketiga, sifat-sifat algoritmanya stabil, urutan elemen yang sama tetap terjaga, tidak in place, butuh array tambahan, tidak langsung di tempat. Terus divide and conquer, strategi bagi dan taklukan. Ada recursive, memanggil diri sendiri berkali-kali. Apa saja kelebihannya? Kelebihannya ada waktu eksekusi yang sangat konsisten, tidak pernah lambat, bagus untuk data besar, jutaan elemen, mudah dimengerti dan diprogram, ideal untuk sorting, dan harus stabil. Kekurangannya butuh banyak memori tambahan, boros dengan memori akses karena rekursif, lebih lambat dari quick source untuk data kecil. Ada overhead dari pemanggilan function rekursif. Kapan saja sebaiknya dipakai? Ketika urutan elemen yang sangat penting atau stable sort, ketika punya data yang sangat besar, terus ketika eksekusi harus konsisten, dan ketika bekerja dengan linked list. Ini adalah analisa yang telah saya buat. Dan ini adalah kodenya. Oke, kita coba di run. Sudah ada data sebelum diurutkan, ada 50, 12, 14, 9, 23, 25, 22, 100. Ini data setelah diurutkan secara multi-source descending. 100, 50, 25, 23, 22, 14, 12, 9. Dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian untuk counting source distance-nya, di sini saya sudah buat juga kodenya. Namun di sini ada yang saya sederhanakan kodenya. Di sini kita buat public class lagi, public class static, void-nya. Kita in data, masukkan lagi 8 elemen tadi. 50, 12, 14, 9, 23, 22, dan 100. Lalu kita sistem print out lagi data sebelum diurutkan, sistem out print lagi data setelah diurutkan dengan counting source. Counting source versi sederhana menghasilkan urutan descending. Sini mengasumsikan semua elemen sama dengan lebih besar sama dengan 0. If ini R itu artinya array. Jadi kode itu boleh disingkat selagi masih mematuhi aturan penamaan di Java dan jelas untuk pembacanya. Like lebih kecil sama dengan 1. In max sama dengan array 0. For in-nya new in count, new in max plus 1. Di
sini kita isi kembali nih dari array nilai tertinggi ke terendah, yaitu max. Ini dari yang terbesar ke terendah, conval. Lalu public static array void print array in array for in system out print value, lalu system out print in lagi. Lalu ada analisa singkatnya yang sudah saya buat. Waktu eksekusinya big O n plus k, di mana n jumlah elemen, k rentang nilai max minnya, atau ini tuh kerja tergantung pada n yaitu jumlah elemen, plus k rentang nilai max. Sangat cepat jika rentang lebih kecil dibanding n. Memorinya big O untuk array hitung count. Lalu jika jauh lebih besar dari n, memori jadi boros. Sifatnya stable jika diimplementasikan dengan cara akumulasi, bukan yang sederhana, bukan perbandingan non-comparison sorts. Cocok untuk nilai integer dengan rentang terbatas. Makanya ketika data integer dengan data rentang kecil, nilai 0 sampai 100, lalu butuh hasil sangat cepat dan stabil untuk dataset besar. Ini kode berikutnya ya. Kodenya seperti ini. Mari kita running lagi. Ini versi counting source. Ada data sebelum diurutkan seperti tadi. 50, 12, 14, 9, 23, 25, 22, dan 100. Untuk data setelah diurutkan dengan counting source ada 100, 50, 25, 23, 22, 14, 12, dan 9. Di sini sudah terurut semua, baik counting source ataupun merge source. Oke, di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang tugas 2 struktur data ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.